Selamat mendengarkan cerita novel fiksi. Jenderal Fed dari Indonesia dan Raja Penjara Darah Mantan Kaisar Kegelapan. Bab 60. Kita tidak bisa menyinggung keluarga ini. Apa? Saat ini. Mendengar panggilan dari Andika. Baik itu Liana. Atau Astrid. Mereka terkejut. Andika selalu memandang rendah keluarga mereka. Dan ini pasti pertama kalinya dia secara pribadi menelepon. Pada saat itu, Siswanto dengan cepat menjawab telepon dengan hati-hati. Halo, Andika. Saat panggilan tersambung, Andika, yang berada di ujung telepon, terdiam sebentar sebelum berbicara dengan nada berlawanan. Oh Siswanto, datanglah ke rumah sakit bersama keluargamu. Apa? Ketika dia mendengar kata-kata itu, Siswanto segera berpaling ke Lintang seperti sedang melihat hantu. Dia tidak akan pernah berpikir bahwa menantunya benar-benar bisa memprediksi masa depan. Andika, Siswanto akan secara naluriah mengatakan ya. Namun, tepat pada saat itu, Lintang mengambil langkah maju dan menyambar telepon dari tangan Siswanto. Dia meletakkan telepon pada mode loudspeaker dan langsung berkata, "Bukankah kamu melarang keluarga kami mengunjungi rumah sakit, Paman Andika? Kami adalah pendosa. Orang-orang yang membuat Tuan Besar jatuh sakit. Jadi, kita tidak akan pergi. Kami berencana untuk menutup diri di rumah dan merenungkan kesalahan kami. Untuk berdoa bagi Anda dan Tuan Besar." Apa? Siswanto, Liana dan Astrid semua benar-benar tercengang oleh kata-kata Lintang. Dia bilang tidak. Mereka tidak akan pernah mengharapkan Lintang untuk langsung menolak Andika. Juga, apa itu tentang menutup diri di rumah untuk merenungkan tindakan mereka? Dan berdoa untuk Andika dan Tuan Besar Barma. Apa-apaan ini? Bajingan ini mengucapkan omong kosong dengan wajah datar. Pada saat ini, 3 anggota keluarga Siswanto saling memandang. Mereka terdiam pada tindakan Lintang sambil merasakan sudut bibir mereka berkedut. Lintang, napas terengah-engah bisa terdengar dari telepon dan mereka hampir bisa merasakan api kemarahan Andika melalui telepon saat dia berkata, "Kamu pikir kamu siapa? Kamu bajingan. Beraninya kau bicara seperti itu padaku. Aku memberitahumu sekarang. Lebih baik keluargamu datang ke rumah sakit atau..." Namun, sebelum Andika bisa menyelesaikan ancamannya, Lintang berkata dengan wajah menghina, "Atau kamu akan menggigitku." Lintang sudah menduga bahwa Andika dan Ivan mempunyai masalah yang berhubungan dengan Pak Umar dan anak buahnya dari sebelumnya. Dan sekarang, Andika masih berani bicara tidak sopan kepadanya. Dia benar-benar cari mati. Terengah-engah. Setelah mendengar kata-kata Lintang, Andika terengah-engah seperti banteng mengamuk di ujung telepon. Namun, dia tampaknya sedang memikirkan sesuatu saat suaranya terdengar meledak marah. Lalu dia mengatakan, "Siswanto, kau harus melakukan sesuatu dengan menantumu ini. Dia sangat tidak sopan. Juga aku." Andika terdengar agak ragu-ragu saat dia berkata dengan suara rendah yang dipenuhi dengan keengganan dan kemarahan. "Anggap saja aku memohon kepada kalian. Datanglah ke rumah sakit sekarang." Memohon. Ketika satu kata ini terdengar di telinga keluarga Siswanto, mereka merasa semakin sulit untuk mempercayai telinga mereka. Mereka sungguh tidak dapat mengerti masalah besar apa yang menyebabkan Andika yang selalu berada di atas dan selalu memandang rendah keluarga mereka kini memohon. Pada saat ini, Andika tidak tahan mendengar saudaranya seperti itu. Namun, saat dia ingat bahwa Andika baru saja menghina menantunya, dia mengertakkan gigi, mengumpulkan keberaniannya dan berkata, "Maaf, Andika, Lintang adalah menantu saya." Kata-katanya mewakili apa yang keluarga kami pikirkan. Kemudian, Siswanto menutup telepon tanpa menunggu tanggapan Andika. Dan ketika sambungan telepon terputus, Siswanto menghela nafas panjang sambil menggelengkan kepalanya. Ekspresinya semakin suram. "Kami sudah berada di sisi buruk Andika kali ini. Saya khawatir tidak akan ada lagi tempat bagi kami di keluarga Barma." Dan dia bukan satu-satunya. Bahkan Liana dan Astrid tampak sedih. Namun, selama ini, Lintang berkata sambil tersenyum, "Jangan khawatir, Ayah. Mereka akan datang mengemis di depan pintu kita dalam waktu kurang dari 1 jam." Apa? Mereka bertiga semua terkejut dengan kata-kata Lintang. Bagaimana mungkin?
Setelah baru saja menyinggung Andika, bukankah sekarang semua orang akan membenci keluarga mereka sampai mati? Bagaimana mereka bisa datang mengemis di depan pintu mereka? Mereka bertiga hanya menggelengkan kepala, berpikir bahwa Lintang hanya mencoba menghibur mereka dan tidak terlalu memikirkannya. Sementara itu, di sepanjang koridor Rumah Sakit Umum Nomor 1 Kota Jakarta. Kecelakaan. Andika dengan keras membanting teleponnya ke tanah dan hancur berkeping-keping. Seluruh wajahnya berkerut marah dan mengutuk. Lintang terkutuk itu. Siswanto terkutuk. Beraninya kau menolakku. Sialan kalian semua. Andika sangat marah. Di masa lalu, dia adalah orang nomor 1 di keluarga Barma. Kedua setelah Tuan Besar. Siapa yang berani mengabaikan kata-katanya? Tapi sekarang, walaupun dia jelas meminta secara baik-baik kepada mereka, apa yang dia dapatkan sebagai jawaban adalah penolakan. Ini membuat Andika membenci Lintang. Melihat kejadian ini, membuat semua anggota keluarga Barma yang berdiri di dekatnya menjadi terdiam. Mereka paham akan kemarahan Andika, tapi apa yang bisa mereka lakukan? Kehidupan Tuan Besar itu dalam bahaya dan hanya tersisa 3 hari untuk hidup. Satu-satunya yang bisa menyelamatkannya adalah Dr. Liam yang hebat. Dan hanya Lian yang bisa mengundangnya. Ayah, kakek akan mati. Kita. Ivan panik. Lagi pula, jika Tuan Besar itu meninggal, maka dia akan menjadi pendosa terbesar. Kalimat itu sederhana tetapi berdampak besar karena Andika yang marah langsung mengerut seperti bola kempes. Namun, bukan itu saja. Di samping, Leon dan para ahli medis tradisional Cina lainnya semua mengelilinginya dan masing-masing mencoba untuk memberikan kata-kata nasihat. Andika, kompromi akan membantu menjaga perdamaian. Selain itu, kita semua ingin bertemu dengan Dr. Liam. Ya, dan Tetua Gani telah mengatakan Liana satu-satunya yang bisa membuatnya bergerak. Anda tidak dapat menyinggung keluarga Liana. Tidak peduli apa. Petik 2. Leon dan kru juga kewalahan dengan penyesalan. Jika mereka tahu bahwa Dr. Liam begitu luar biasa, mereka tidak akan keluar meskipun seseorang menodongkan pistol ke kepala mereka. Dan sekarang, semua ahli pengobatan tradisional Cina ini hanya ingin berkunjung ke dokter yang tak tertandingi itu, untuk mengungkapkan kekaguman mereka padanya. Selain mereka, tim medis barat di sisi lain sedang bergegas juga. Pada saat ini, Mike yang arogan hampir kehilangan kewarasannya. Dia sudah menerima berita bahwa siaran langsung dari kota Jakarta telah diposting di Extranet. Ini berarti bahwa mereka perusahaan raksasa internasional akan mendapatkan video dia bersaing dengan dokter tulang yang hebat. Dan kalau itu terjadi, akan jadi akhir baginya. Hanya memikirkan hal itu membuat Mike cemas dan gelisah. Dia berkata buru-buru sambil menyeka keringat di kepalanya. Pak Andika, tolong. Anda harus membawa kami ke Nona Liana. Kali ini, saya harus mendapatkan pengampunan dari Dr. Liam tidak peduli apa. Kalau tidak, aku akan mati. Dan aku, Mike, bersumpah bahwa aku pasti akan menyeret Anda dan anak Anda turun denganku sebelum aku mati. Kita akan membayar dengan nyawa kita bersama-sama. Apa? Andika dan Ivan hampir takut dengan pernyataan itu. Mereka tidak menyangka Mike akan membuat pernyataan kejam seperti itu hanya untuk bertemu Dr. Liam. Tampaknya dia berkata sungguh-sungguh. Andika dan Ivan dapat melihat itu terutama ketika mereka melihat mata Mike telah berubah merah dan tampak seperti orang gila. Sepertinya orang ini tahu sebuah rahasia yang mengejutkan. Dan jika mereka menguji batasannya, keluarga mereka akan hancur juga. Memikirkan itu membuat dingin ke tulang belakang Andika dan dia berkata, baiklah. Aku akan membawa kalian ke sana. Saat ini. Bahkan jika saya harus berlutut, saya pasti akan memohon Liana untuk mengundang Dr. Liam. Kemudian, Andika segera memimpin kerumunan keluar dari rumah sakit. Barisan yang begitu besar dan termasuk semua nama-nama besar di dunia medis kota Jakarta, menyebabkan semua orang untuk menoleh saat mereka berjalan melalui rumah sakit.